Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Tsumma amma ba'd. Ikhwah, sahabat-sahabat semua yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita lanjutkan kajian kitab sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga yang akan kita pelajari, yang akan kita bahas di pertemuan kita kali ini diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah ya rabbal alamin. Tafadhalu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah yang kita bahas ya ikhwah ini di halaman 108 sebagaimana yang kita tampilkan di layar monitor. Bismillahirrahmanirrahim. Tartilul qiraati wa tahsinis sauti biha. Bab tentang mentartilkan suatu bacaan serta membaguskan suara dalam bacaannya. Artinya dalam bacaan Al-Qur'an. Bab ini ya ikhwah, ini bersifat umum aslinya, yaitu bisa diperuntukkan di saat kita membaca Al-Quran. Afwan, yang di sini jelas insyaallah suara? Alhamdulillah. Baik, dalam sholat ataupun di luar sholat di saat kita membaca suatu ayat Al-Quran, kita diperintahkan untuk membaguskan suara kita, untuk mentartilkan bacaan kita. Kata sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau di saat mengartikan kata tartil itu adalah tajwidul huruf, yaitu mentajwidkan huruf-huruf. Di saat mengucapkannya, kita berikan sifat-sifat hurufnya, kita berikan makhraj ataupun mengeluarkan setiap huruf dari makhraj-makhrajnya. Tajwidul huruf wa ma'rifatil wuquf, mengetahui huruf-huruf atau mentajwidkan huruf-huruf hijaiyah di saat mengucapkannya, ataupun mengetahui tentang waqaf-waqafnya. Itulah yang disebut sebagai tartil. Disebut sebagai tartil yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an, waratil Qur'ana tartila. Waratil Qur'ana tartila. Dan ada sebagian ayat Al-Quran yang lain ya ikhwah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Alkitab, yatlunahu haqqa tilawatih, mereka itu membacanya dengan sebenar-benarnya, dengan haqqa tilawatih. Ulaika yu'minuna bih. Mereka itulah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Haqqa tilawati itu adalah yang memiliki arti tartil. Tadi menurut sahabat Ali radhiyallahu anhu, tartil itu adalah tajwidul huruf, mengetahui suatu huruf atau mentajwidkan suatu huruf serta mengetahui waqafnya. Kita perhatikan yang ada di layar monitor ataupun yang di dalam kitabnya ikhwas sekalian. Tadi sekedar pendahuluan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam kama amarallahu taala yuratil Qur'ana tartila. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad beliau mentartilkan bacaan Al-Qur'an. Mentartilkan bacaan Al-Qur'an sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, waratil Qur'ana tartila. Sebagaimana terdapat dalam surat Al-Muzammil, la hadzan wa la ajalah. Hadzan artinya apa? Hadzan di sini artinya adalah membaca suatu ayat Al-Qur'an dengan sangat cepat sehingga huruf-hurufnya banyak yang tersamarkan. Ini disebut sebagai hadzan. Bacaan Rasulullah itu tidak sebagai suatu bacaan yang hadzan, dibaca dengan sistem cepat, cuma makhraj-makhrajnya ataupun tajwidnya tidak diperhatikan. Itu tidak sebagaimana yang dibaca ataupun dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Dan tidak tergesa-gesa, tidak ngebut agar cepat selesai. Tanpa memperhatikan panjang pendek,
tanpa memperhatikan masalah hukum-hukum tajwidnya. Ini suatu bacaan yang tidak sebagaimana dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Bal qira'atun mufassiratan harfan. Tetapi bacaan Nabi Muhammad SAW itu adalah beliau baca secara jelas harfan. Huruf demi huruf beliau baca secara jelas. Sehingga yang menjadi suatu tolak ukur keahlian suatu bacaan itu bukanlah berapa cepat ana menghatamkan Al-Quran. Berapa cepat dia bacaannya. Kalau kita dulu di saat masih di masa-masa kecil, masa-masa di kampung, jadi semakin ada seseorang itu yang bacaannya cepat, nah ini yang ahli. Ini yang ahli. Tidak memperhatikan masalah hukum-hukum tajwidnya. Masalah nun atau penahanan suara gunnah pada nun tidak diperhatikan. Masalah panjang pendeknya tidak diperhatikan. Masalah-masalah yang lainnya juga tidak diperhatikan, apalagi masalah-masalah sifatul hurufnya tidak diperhatikan. Nabi Muhammad beliau membacanya secara tartil, pelan, disertai dengan masalah tajwidnya, mufassaratan atau mufassiratan harfan. Hatta kana yurattilu surata hatta takuna atwala minha. Sehingga Nabi Muhammad SAW itu beliau mentartilkan suatu surat sampai bagaimana? Sampai ada suatu surat karena saking perlahan-lahannya Nabi Muhammad SAW dalam membaca surat tersebut sehingga lebih panjang lebih panjang daripada semestinya, dalam arti lebih lama karena beliau membaca secara perlahan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, Muhammad beliau bersabda, yuqalu sahibil Quran, dikatakan kepada seorang sahibul Quran. Ini adalah nanti pada hari kiamat saat berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Saat berada di surga akan ada malaikat mungkin yang bilang kepada sahibul Quran. Sahibul Quran di sini siapa? Sahibul Quran di sini ini maksudnya adalah man yulazimu tilawata wal amal, yaitu orang yang sering membaca Al-Quran disertai dengan pengamalan isi kandungan Al-Quran. Rajin baca Al-Quran serta dia itu termasuk orang yang giat dalam praktek isi kandungan Al-Quran. Kalau ada suatu larangan akan dihindari. Kalau ada suatu perintah akan dilaksanakan. Ini adalah termasuk sahibul Quran. Termasuk sahibul Quran. Ada sebagian ulama mengatakan yang sering baca Al-Quran. Tetapi yang sahih di sini, ikhwas sekalian, yang dimaksud dengan sahibul Quran di sini ini adalah orang-orang yang sering baca Al-Quran, yang rajin baca Al-Quran disertai dengan pengamalan isi kandungan Al-Qurannya. Berarti tidak sekedar dibaca tanpa diamalkan isinya. Tidak sekedar dihafalkan tanpa diamalkan isinya. Bagaimana dikatakan di sini? Iqra' wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilaka inda akhir ayatin taqra'uha. Jadi di sini dikatakan nanti saat berada di surga, Iqra', ente bacalah. Nanti saat berada di surga dikatakan terhadap seorang sahibul Al-Quran, pemilik Al-Quran, ente bacalah, wartaqi, dan ente mendakilah, warattil, dan ente tartilkanlah bacaannya. Berarti nanti di surga ada kebiasaan juga termasuk Al-Quran, di sana juga membaca Al-Quran, tetapi bukan dalam rangka melaksanakan suatu kewajiban, karena nggak ada kewajiban apa di sana, nggak ada taklif istilahnya, tidak taklif, tinggal senang-senang saja. Berarti nanti Al-Quran di saat dibaca oleh ahli Al-Quran di surga nanti berarti itu merupakan suatu kenikmatan tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana engkau mentartilkannya di dunia. Fa inna manzilaka, ada sebagian riwayat fa inna manzilataka ya ikhwah. Fa inna manzilaka, sungguhnya kedudukanmu inda akhir ayatin taqra'uha, itu adalah berada di akhir ayat
yang ente baca ataupun yang engkau baca. Artinya semakin banyak bacaan Al-Quran yang dibaca, nanti akan menentukan level seorang di surganya Allah Subhanahu wa taala ataupun di tingkatan surga. Ada suatu hadis ya ikhwas sekalian, hadisnya hadis yang diperselisihkan aslinya. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan tidak sahih. Tentang apa? Tentang di surga nanti itu ada darj ataupun darj, yaitu ada sulamnya. Ada tangganya. Jadi nanti semakin tinggi, semakin banyak bacaan Al-Quran kita, nanti tangga yang kita daki semakin tinggi. Semoga kita semua termasuk mereka yang dikatakan di dalam ayat ini ataupun dalam hadis ini, yaitu termasuk sahibul Quran insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ataupun paling tidak kita saat ini sedang berproses untuk apa? Untuk menjadi sahibul Quran. Untuk menjadi sahibul Quran. Kita berharap semacam itu. Baik saat ini kita baru belajar alif ba ataupun sudah mempelajari alif ba. Baik saat ini kita sedang berproses untuk pelajari tajwid ataupun pelajari yang lainnya. Semoga kita sudah mempunyai suatu target bahwa kita pengennya cita-cita kita termasuk ahli Al-Quran. Di samping kita pintar baca, di samping itu kita juga menghafalkan, di samping itu kita juga mempraktekkan isi kandungan Al-Quran. Insya Allah. Semoga kita semua termasuk ahli Al-Quran. Insya Allah. Ya Rabbal Alamin. Termasuk hufadzul Quran. Kalau seandainya kita sudah punya suatu rencana, suatu cita-cita, kok kemudian keburu meninggal sebelum cita-cita bisa membaca Al-Quran ataupun menjadi ahli Al-Quran terlaksana, semoga kita atau anak-anak kita kelak nanti ada di antara mereka yang menjadi hufadzul Quran, menjadi ahli Al-Quran, sehingga nanti mereka memakaikan taj ataupun mahkota di atas kepala kita insyaallah ya rabbal alamin. Kita baca selanjutnya ya ikhwah sekalian. Kata beliau di sini, wa kana yamuddu qira'atahu. Wa kana yamuddu qira'atahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau memanjangkan bacaan beliau indah hurufil mad, tentunya di dalam suatu bacaan yang dalamnya ada huruf-huruf mad. Mad itu apa? Mad itu adalah tatwilus saut. Memanjangkan suatu bacaan di dalam apa? Di dalam ataupun bisa menjumpai huruf-huruf mad. Ini yang disebut sebagai mad. Apa huruf mad? Yaitu wawu sukun sebelum dhammah, ya sukun sebelum kasrah ataupun alif sebelumnya fathah. Ini sebagaimana yang dipelajari di dalam ilmu tajwid. Fayamuddu bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad beliau membaca bismillahirrahmanirrahim atau bismillah. Kita perhatikan di situ ada lafaz Allah. Lafaz Allah, di semua lafaz Allah itu ada unsur matnya, ada unsur matnya, sehingga di saat antum melihat tulisan Allah di atas tasydidnya itu ada harokat yang dibuat berdiri. Harokat yang dibuat berdiri itu adalah suatu kode ataupun suatu tanda bahwa di situ itu ada unsur mat yang berupa alif sebelumnya fathah, sehingga perlu untuk dipanjangkan. Semua lafaz Allah baik dalam pertengahan ayat ataupun di akhir ayat, di pertengahan bacaan ataupun di akhir bacaan, jangan sampai lupa untuk memanjangkannya. Inilah yang dipraktikkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillah, Bismillah, ada matnya, lah dipanjangkan. Wa yamuddur Rahman, dan Nabi Muhammad beliau juga memanjangkan lafaz Ar-Rahman. Di dalam lafaz Ar-Rahman, yaitu yang di atasnya huruf mim, itu ada harokat yang dibuat berdiri. Maka di situ itulah huruf matnya. Perlu untuk kita panjangkan harokatain, dua harokat ataupun satu ayunan. Bismillahirrahman, dua harokat. Nabi Muhammad beliau memanjangkannya. Wa yamuddur Rahim, dan beliau juga memanjangkan lafaz Ar-Rahim. Memanjangkan lafaz Ar-Rahim. Berarti di sini ya ikhwas sekalian, Ar-Rahim di saat dia berada di akhir kata ataupun berada di akhir suatu bacaan, maka nanti itu yang disebut sebagai mat arid lisukun. Kalau seandainya diwasalkan, maka nanti disebut sebagai mat tabi'i biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dua harokat ataupun dibuat panjang 6 harokat sebagaimana mat arid lisukun atau 4 harokat ataupun 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Dipanjang. Nabi Muhammad beliau memanjangkannya.
Beliau memanjangkannya. Artinya di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun ilmu tajwid itu belum tertuliskan, cuman dari segi prakteknya ada. Dari segi prakteknya ada. Dari segi matnya dan semua yang kita terima saat ini ya ikhwas sekalian, itu adalah bersanadkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kita berusaha untuk mendapatkannya ya ikhwas sekalian. Di saat kita belajar ilmu tajwid, di saat kita belajar ilmu Al-Quran, kita berusaha untuk menggurukannya. Biar nanti Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita praktekkan, sebagaimana yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Di sini hadisnya, ikhwah, ini hadisnya diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi suatu saat beliau ditanya, kaifa qira'atu? Bagaimanakah bacaannya Rasulullah SAW? Kemudian dijawab oleh sahabat Malik, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kanat qira'atuhu madda. Jadi qiraahnya Rasulullah, bacaannya Nabi Muhammad itu beliau membaca mad. Artinya huruf-huruf mad beliau panjangkan. Yang tadi yang kita sampaikan wawu sebelum dhammah, ya kasroh sebelumnya ya sukun sebelumnya kasroh ataupun alif sebelumnya dhammah. Itu yang dipraktikkan Rasulullah SAW. Dan itu yang beliau ajarkan, itu yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa taala, yang diajarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Dan Nabi Muhammad beliau mengajarkan kepada para sahabat-sahabatnya, dan para sahabat beliau mereka semua mengajarkan kepada para tabi'in sampai generasi-generasi mereka setelah mereka, kemudian sampai zaman-zaman kita saat ini. Jadi keberadaan ilmu sanad ya ikhwas sekalian, sanadul qiraah ataupun sanad Al-Qur'an, itu adalah untuk menjaga keotentikan ataupun keaslian tulisan Al-Quran, isi kandungan Al-Quran, ataupun bacaan Al-Quran. Sehingga ini yang berusaha untuk kita memiliki sanad Al-Quran. Kalau seandainya memungkinkan. Untuk kita cocokkan apakah bacaan kita ini telah sesuai dengan sanad, ataukah nggak sesuai dengan sanad. Kalau seandainya kita belum termasuk di antara para hufadz, maka paling tidak kita belajar kepada para hufadz yang telah memiliki sanad sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu nanti yang berusaha, yang terus kita usahakan untuk mendapatkannya ya ikhwas sekalian. Semoga kita mendapatkan suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membaca Al-Quran sebagaimana kama unzil, sebagaimana saat Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, insyaallah. Kemudian yang berikutnya ya ikhwah, wa kana yaqifu ala ru'usil ayyi kama sabaqa bayanu. Ini kata beliau, di sini bahwa wa kana yaqifu ala ru'usil ayyi. Nabi Muhammad itu beliau saat baca Al-Quran, itu beliau berhenti di setiap akhir ayat. Sebagaimana yang telah diterangkan. Ini di halaman 85, dicetakkan yang ana miliki. Nabi Muhammad itu beliau selalu berhenti di akhir setiap ayat. Di akhir setiap ayat. Artinya secara lahiriah ya ikhwas sekalian, ini hanya kita dapatkan dicetakan Indonesia, Al-Quran cetakan Indonesia. Di saat antum mendapatkan di akhir ayat itu ada kode la. Kode la. La itu artinya adalah mamnu'ul waqf. Dilarang berhenti. Artinya secara lahiriah ini bertentangan dengan yang dipraktikkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita diperintahkan Nabi Muhammad beliau mencontohkan mencontohkan berhenti di akhir ayat. Tetapi kode yang kita dapatkan dicetakan Indonesia, Allahu alam, mungkin ada istihad mereka yang berkaitan dengan masalah penafsiran ayat Al-Quran. Mungkin berkaitan dengan makna tafsir ayat Al-Quran yang berkaitan tentang suatu ayat, akhir suatu ayat, masih bersinggungkan dengan ayat setelahnya. Sehingga melarang untuk berhenti di sana. Misalkan fawailul lil musallin. Di sana ada tanda lamnya. Kalau berhenti di sana, maka seakan-akan nanti pengertiannya adalah kerusakan bagi orang yang sholat. Padahal tidak berhenti di sana ayatnya aslinya dari segi maknanya, tetapi dilanjutkan
alladzinahum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang dalam salat mereka lalai. Sehingga mungkin di sana akan ada tanda-tanda lamnya. Kemungkinan ke arah sana, ikhwas sekalian. Tetapi yang dipraktikkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau berhenti di akhir setiap ayat. Sehingga sebagian ulama, termasuk yang anda nukilkan di sini, ditunjukkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad, anda tuliskan di sini, ikhwas sekalian. Beliau mengatakan, kana sallallahu alaihi wasallam yaqta'u qira'atahu wa yaqifu inda kulli ayatin. Nabi Muhammad itu beliau memotong ataupun menghentikan bacaan beliau, wa yaqifu inda kulli ayatin. Beliau berhenti di setiap akhir ayat. Fayaqul, misalkan begini, Muhammad beliau mengatakan, membacanya alhamdulillahi rabbil alamin, berhenti, tarik nafas, kemudian ar-rahmanir rahim, berhenti, tarik nafas, maliki yaumiddin, berhenti, tarik nafas, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beliau berhenti setiap akhir ayat. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim beliau menyebutkan ataupun menukilkan pendapat ataupun yang disampaikan oleh Imam Az-Zuhri rahimahullah. Imam Az-Zuhri rahimahullah itu beliau meninggal tahun 51 Hijriah. Lahir tahun 51 Hijriah. Ada yang mengatakan 50, ada yang mengatakan 51 Hijriah. Meninggal tahun 124 Hijriah. Lahir tahun 50 Hijriah, meninggal 124 Hijriah. Artinya masa beliau termasuk masa-masa yang dekat dengan Nabi Muhammad, karena beliau termasuk tabi'in, generasi yang setelah para sahabat. Kata beliau, bagaimana inna qira'atar rasuli sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bacaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kanat ayatan ayat, yaitu ayat demi ayat. Kalau ayat demi ayat berarti setiap akhir ayat beliau berhenti. Wa hadza huwal afdal. Perhatikan, ini yang disampaikan oleh Imam Az-Zuhri. Wa hadza huwal afdal. Ini adalah yang lebih utama daripada main wasal terus-terusan, walaupun diperbolehkan. Tetapi kalau ditanya afdal atau afdal, maka yang afdal adalah berhenti di setiap akhir ayat. Al-wuquf inda ru'usil ayat, yaitu beliau berhenti di setiap akhir ayat. Wa in, perhatikan, wa in ta'allaqat bima ba'daha. Walaupun ayat sebelumnya yang kita berhenti di akhir ayatnya, ini masih berkaitan erat dengan ayat setelahnya. Wal wuquf inda intihaiha wa tiba'u hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sunnatihi aula. Mengikuti Nabi Muhammad sallallahu, mengikuti sunnah beliau itu lebih utama. Ini yang dituliskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Termasuk yang disebutkan juga adalah Imam Al-Baihaqi rahimahullah dalam kitab Syu'abul Iman. Dan juga ulama yang lain termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bahkan beliau mentarjihkan, menganggap kuat pendapat untuk menghentikan bacaan setiap akhir ayat. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad. Dalam kitab Zadul Ma'ad ini Anda tuliskan di sini. Termasuk juga yang tuliskan oleh Imam Ibnu Al-Jazari, ulama qiraah yang sangat masyhur dalam kitab An-Nashr fil Qira'atil Ashr. Ini dituliskan oleh beliau. Jadi sunnahnya adalah berhenti di setiap akhir ayat. Yang dipraktikkan Nabi Muhammad adalah berhenti di setiap akhir ayat. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa ayat ini bersifat mutlak. Baik ayat tersebut yang kita berhenti di akhirnya berkaitan erat dengan ayat setelahnya ataukah tidak. Sehingga antum nggak perlu pusing-pusing ya ikhwah. Bisa mendapatkan tanda la di akhir ayat Al-Quran, khususnya di cetakan Indonesia, tidak kita dapatkan dicetakan di Arab Saudi ataupun Arab yang lainnya, antum berhenti di sana saja. Dan masalahnya lagi itu ya ikhwas sekalian, di saat kita mempelajari secara teori bahwa la itu artinya adalah larangan berhenti. Kemudian Nabi Muhammad dalam prakteknya beliau berhenti di akhir ayat. Masalahnya di dalam Al-Quran cetakan tersebut tidak diberikan keterangan tentang hal tersebut. Ini istihadnya bagaimana, arahnya ke arah mana, sehingga di sana kok ada tanda la-nya. Kemungkinan besar tadi itu adalah masih berkaitan erat dengan ayat setelahnya. Kemungkinan besar. Tapi sangat disayangkan tidak diberi keterangan di sana. Kalau seandainya di antara antum yang mungkin hadir ataupun yang mengetahui kajian ini dan kebetulan bekerja di penerbit cetakan Al-Quran, mungkin perlu untuk diusulkan ke lajnahnya agar diberi keterangan sehingga nanti pembacanya tidak bertanya-tanya ini maksudnya apa. Insyaallah ya. Allahu a'lam.
Kalau seandainya ada ya ikhwas sekalian. Kita lanjutkan. Wa kana ahyanan. Kemudian di paragraf berikutnya wa kana ahyanan. Dan kadang-kadang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuraji'u sautahu afwan. Dan kadang-kadang Nabi Muhammad itu beliau mentarji'kan suaranya. Tarji' itu adalah, ini ana nukilkan, ini disampaikan oleh beberapa ulama tentang masalah yang dimaksudkan dengan kata tarji'. Di sini tarji'. Ini hadisnya aslinya ikhwas sekalian. Ini sebelum ana artikan tarji', ini kita sebutkan hadis secara lengkapnya. Bahwa hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani radhiyallahu an. Kata beliau, ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaum al-fathi ala naqatin lahu yaqra'u surat al-fathi. Kata beliau bahwa Nabi Muhammad, ini suatu saat jadi sahabat Abdullah bin Mughaffal, beliau melihat Nabi Muhammad di saat Fathu Makkah. Beliau membaca suatu ayat yaitu surat Al-Fatah. Membaca di mana? Di atas punggung unta. Di atas punggung unta. Punggung unta di saat antum yang pernah naik unta, begini. Maaf nih. Begini. Di sini ikhwas sekalian, Nabi Muhammad di saat beliau membaca ayat Al-Qur'an di atas punggung unta, beliau ini mentarjekkan bacaannya. Yaitu di saat ada bacaan mat, itu ada suara beliau yang mungkin yang suaranya bagus, itu ada naik turun baca. Anak sendiri nggak bisa. Anak bukan termasuk yang belajar dengan sistem bayati atau maqamat ataupun apa istilahnya. Jadi yang mengetahui tentang qiraat tersebut, ini ada istilah tarji'. Jadi dibuat mengalun dengan model-model semacam itu. Nabi Muhammad SAW itu beliau mentarjikkan bacaan Al-Qur'annya. Di dalam surat Al-Fatah, inna fatahna laka fatham mubina. Ada sebagian ulama, Nabi Muhammad itu beliau aslinya tidak mentarjekkan. Tetapi karena beliau berada di atas punggung unta, sehingga beliau seakan-akan ada suara yang naik turun di sana. Ini ada khilaf di antara para ulama, apakah pentarjikan semacam ini yang sengaja dibuat mendayu-dayu diperbolehkan ataukah tidak. Ada khilaf di antara para ulama. Kemudian ya ikhwah sekalian, yang di ayat di surat berikutnya, di hadis berikutnya, wa kana ya'muru bi tahsinis sauti bil Qur'an. Nabi Muhammad beliau memerintahkan membaguskan, mengindahkan suara dengan Al-Qur'an. Artinya mengindahkan suara di sini, walaupun menurut orang lain suaranya nggak indah. Tetapi kita menggunakan suara yang terbaik yang kita miliki. Bukan suara yang terburuk seperti bangun tidur, asal-asalan baca ayatnya. Kita tidak mengikuti suatu sunnah. Masalah hasil itu masalah yang lain. Masalah hasil yang diterima oleh orang lain, yang didengarkan oleh orang lain, suara kita suara jelek ataukah suara yang enak. Yang penting kita merasa bahwa suara yang kita pakai di saat baca Al-Qur'an itu adalah suara yang paling andalan kita. Suara yang terbaik menurut kita. Itu yang penting kita berusaha. Masalah hasilnya serahkan semua pada Allah Subhanahu wa taala. Karena keindahan suatu suara yang dimiliki oleh umat manusia itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Fadlullah yu'tihi man yasha. Anugerah Allah, nikmat Allah Subhanahu wa taala diberikan terhadap orang-orang yang Dia kehendaki. Yang penting kita berusaha. Kalau seandainya ada tip-tip, ada apa istilahnya, ada trik-trik untuk bisa membaguskan suara, silakan diniatkan untuk bisa lebih baik lagi dalam bacaan Al-Qur'an. Tetapi ya ikhwas sekalian, jangan difokuskan hanya keindahan suara tanpa kita perhatikan masalah hukum-hukum tajwidnya. Sehingga kesalahan yang terjadi ya ikhwas sekalian, kalau kita fokus di bagian suara untuk mengindahkan suatu suara, tanpa kita fokuskan di bacaan tajwidnya, maka nanti akan kesulitan dia saat mau merubah bacaannya. Dia sudah terbiasa mengikuti suara seorang imam ataupun irama seorang imam, sedangkan tajwidnya dia nol prudul. Tahu nol prudul? Di kampung anak nol prudul itu artinya nol sama sekali. Nggak paham sama sekali. Hukum-hukum tajwidnya dia juga tidak paham. Sehingga kadang-kadang dia lupa iramanya, kemudian hancur tajwidnya.
Sehingga ya ikhwas sekalian, di saat kita itu fokus di bagian suara, sebagian di antara yang fokus di bagian suara, sedangkan tajwidnya nggak diperhatikan, yang terjadi adalah bacaan tajwidnya dia amburadul. Bacaan tajwidnya dia amburadul. Ana sangat tidak menganjurkan untuk pelajari irama terlebih dahulu. Pelajari tajwid terlebih dahulu, sambil berjalan perbaiki bacaan, kamu kemudian baru kemudian masalah iramanya kalau seandainya memungkinkan. Itu insya Allah yang paling aman ya ikhwas sekalian. Karena tartil itu adalah lebih cenderung ke arah bacaan hukum tajwidnya. Masalah fasih ataupun fasahatul huruf yang keluar dari mulut kita. Itu yang perlu diperhatikan ya ikhwas sekalian. Sehingga jangan bosan-bosan untuk mempelajari tajwid. Jangan bosan-bosan, terus berguru. Terus kita praktekkan, terus kita tanyakan kalau seandainya ada suatu bacaan yang kira-kira membuat antum ragu, tanyakan kepada ustadz yang antum anggap bahwa dia memiliki suatu jawabannya. Dia memiliki suatu keahlian, syukur-syukur ustadz memiliki suatu sanad yang mungkin bacaannya. Itu insya Allah akan lebih membuat kita membaca Al-Quran lebih terasa bahwa kita itu adalah seorang muslim yang mempunyai Al-Quran yang terus untuk kita baca. Nabi Muhammad, beliau di sini mengatakan zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Kalian hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Artinya disuruh untuk membaguskan bacaan kita. Kita baca secara tartil, jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Kalau tergesa-gesa, sedangkan hukum tajwidnya belum mapan, belum mutin, yang terjadi adalah semua hukum tajwid akan dia libas, tidak dia perhatikan. Tidak dia perhatikan. Hukumnya membaca tajwid, hukumnya wajib dalam Al-Quran. Perlu untuk kita perhatikan. Karena Al-Quran diturunkan disertai dengan hukum-hukum tajwid dalam artian dari segi prakteknya. Kita terus berusaha ya ikhwas sekalian membaca Al-Quran disertai dengan tajwid. Jadi tidak asal hatam, tidak asal baca, tapi kita maksimalkan bacaan kita sesuai dengan hukum-hukum tajwidnya. Anak-anak kita, cucu-cucu kita, kelak ataupun sekarang ini yang kebetulan ada sebagian di antara antum yang mungkin sudah punya cucu. Nasihati mereka untuk belajar Al-Quran terus-terusan. Berikan mereka itu bekal dari segi agama, baik bacaan Al-Quran, ataupun akidah, ataupun akhlak yang terus kita nasihatkan kepada mereka semua. Karena kenapa? Karena mereka di masa-masa depannya akan menghadapi suatu masa-masa yang mungkin kerusakan moral lebih parah daripada zaman-zaman kita saat ini. Zaman kita saat ini sudah parah, tapi kemungkinan besar anak-anak kita nanti kelak, saat mereka sudah dewasa, kerusakan semakin lama semakin membesar. Karena memang akhir zaman kita saat ini. Sehingga ya ikhwas sekalian, semoga semua keturunan kita termasuk orang-orang yang terus berusaha memperbaiki bacaan Al-Quran, berakhlak, iman kuat, akidah juga kuat. Amin ya rabbal alamin. Fa inna sautal hasan yazidul Qur'ana hasana. Ini yang akhir di kata ini, fa innal sautal hasana yuzidul Qur'ana hasana. Ini adalah ta'liq, artinya komentar Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dimasukkan di situ. Ini bukan suatu hadis, tapi penambahan dari komentarnya Imam Al-Bukhari. Sesungguhnya sautul hasan, sesungguhnya suara yang bagus, yuzidul Qur'ana hasana, ataupun yuzidul Qur'ana husna, menambahi kebaikan dalam Al-Quran. Artinya Al-Quran itu sudah indah, Al-Quran itu sudah bagus. Lebih bagus lagi di saat dibaca oleh orang yang suaranya sangat bagus. Kadang-kadang suara itu ya ikhwas sekalian, kadang-kadang suara itu di saat khususnya menjadi seorang imamnya suaranya bagus, maka nanti jamaahnya dia lebih khusyuk biasanya, lebih khusyuk, lebih betah dia mendengarkan bacaan imamnya menjadi seorang makmum daripada bacaannya yang amburadul, suaranya nggak enak, kemudian tajwidnya juga ancur-ancuran. Ini nggak betah kita berada di sebuah masjid di belakang dia. Di belakang dia. Sering kita dapatkan semacam itu ya ikhwas sekalian.
Sehingga kalau dimungkinkan suara kita itu bisa kita bagusin di saat kita menjadi seorang imam, itu alhamdulillah. Kita sudah mendapatkan suatu kenikmatan yang berupa kita memiliki suatu ilmu Al-Quran. Di samping itu diberikan suara yang bagus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang patut untuk disyukuri. Tapi jangan sampai suara bagus menjadi target utama. Di saat antum membuka sebuah masjid ataupun membuka lowongan seorang imam masjid, jangan yang difokuskan masalah suara, tetapi adalah masalah tajwidnya. Baru kemudian suara-suaranya. Biar nanti jamaah juga nanti belajar. Kadang-kadang ada imamnya dia bacaannya amburadul, kemudian dia nggak mau mengaji, tidak mau mengaji lagi, itu masalahnya. Sedangkan jamaahnya rajin mengaji, sehingga kadang-kadang jamaahnya mengkoreksi bacaan tajwid imamnya. Ini yang sangat ironis. Mestinya yang pentolan-pentolan, baik ketua masjid, DKM-nya, imamnya, muadzinnya, adalah orang-orang yang paling gigih belajar ilmu tajwid. Karena nanti mereka yang sering tampil di panggung, dalam tanda kutip, mereka ceramah, mereka menjadi imam, mereka menyampaikan suatu sambutan. Saat sambutan ketua masjidnya ini bacaannya amburadul nih. Kelihatan dia nggak pernah mengaji. Walaupun bertahun-tahun menjadi ketua masjid, tidak akan ada perbaikan. Tidak akan ada perbaikan. Ini merupakan suatu koreksi atau masukan untuk kita semua ya kawan sekalian. Di saat kita itu berada di dalam suatu posisi penting di sebuah masjid, baik takmir masjid sebagai ketuanya, DKM-nya, baik bidang dakwahnya, imamnya, muadzinnya, mereka seharusnya adalah yang paling gigih belajar ilmu tajwid. Ilmu tajwid. Sampai bertahun-tahun nggak berubah. Misalkan mau azan misalnya, mau bilang asyhadu dengan huruf H, tapi bilangnya asyhadu. Ini sangat memprihatinkan, bertahun-tahun nggak berubah. Ini yang sangat ironis sekali. Mestinya jamaah-jamaah yang dia berada di sebuah masjid menjadi pengurusnya, dia adalah yang paling berada di saf pertama di saat kajian ilmu tajwid. Biar nanti jamaahnya bukan jamaah yang lebih pintar daripada imamnya. Ini jangan sampai ya ikhwas sekalian. Kita mengikuti di sini, mengikuti Al-Qur'an itu diturunkan dengan hukum-hukum bacaannya melalui lisan Nabi Muhammad SAW, yaitu yang beliau praktikkan, itu yang beliau ajarkan, itu yang beliau contohkan kepada para sahabat semuanya. Kemudian ya ikhwas sekalian, wa yaqul inna min ahsanin nasi sautan bil Qur'an. Wa yaqul Muhammad beliau mengatakan inna min ahsanin nasi sautan. Sesungguhnya orang yang terbaik suaranya bil Qur'an itu adalah alladzi idza sami'tumuhu yaqra'u hasibtumuhu yakhshallah. Saat kalian mendengarkan bacaannya, yaqra'u, saat dia membaca, hasibtumuhu, kalian mengiranya, yakhshallah, bahwa dia itu takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat kita itu mendengarkan suatu bacaan yang disampaikan oleh seorang, kemudian ada penilaian dalam diri kita, ini orang ini sepertinya suaranya menandakan bahwa dia takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataupun diartikan begini ya ikhwas sekalian, bahwa pembagusan suara bacaan Al-Qur'an itu adalah targetnya agar kita itu tertambahkan khosyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat kian khusyuk, karena di samping kita menggunakan hukum tajwidnya, kita juga mempraktekkan hukum tajwid dan juga kita mengetahui isi kandung Al-Qur'annya, mengetahui ayat yang kita baca, sehingga timbullah suatu khasyah. Semoga kita semua termasuk mereka semua insyaallah ya rabbal alamin. Kemudian yang berikutnya ya ikhwas sekalian, udah azan ya ikhwah. Mungkin sampai di situ dulu insyaallah untuk pekan depan. Kita lihat jamnya dulu ya. Ini sepertinya di Jawa ada suara azan. Udah azan ya? Nah. Ya Ustaz, di Jawa Barat, Bandung sudah azan sekarang, sedang azan.
Di Bandung udah azan. Allah yubarik fikum ya ikhwas sekalian. Masya Allah. Dari Bandung, dari Surabaya, dari Kalimantan. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya ikhwah. Ana ajukan satu pertanyaan saja insya Allah. Untuk pekan depan mungkin satu pertanyaan untuk yang offline di sini, yang satu pertanyaan untuk yang di sono insya Allah. Hari ini untuk yang online dulu aja. Bismillah, satu pertanyaan aja ya ikhwah sekalian tentang materi yang lalu insya Allah. Sebentar, Ana carikan dulu. Di pekan yang kemarin ya ikhwah. Ini kita sebutkan tentang seorang imam yang melarang muridnya untuk menuliskan semua perkataan dari imam tersebut. Perkataan dari imam tersebut. Siapakah nama? Karena khawatir nanti perkataan tersebut tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh Muhammad SAW. Karena khawatir timbul dari ro'i biasa ataupun dari pendapat ataupun logika biasa. Siapakah nama imam tersebut? Satu pertanyaan ini saja ya ikhwas sekalian. Ada yang ingat? Nah, yang pemenang giveaway nanti bisa menghubungi adminnya insya Allah, Pak Bugi ataupun Akh Fajar ataupun Akhwani ataupun teman-teman yang dicangkukan mengaji. Ada yang ingat ya ikhwah? Ana kasih kunci lagi. Beliau adalah guru dari Imam Abu Yusuf rahimahullah. Ada yang ingat? Naam, Aryudi Arsyad. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, siapa beliau? Ya, Aryudi. Langsung disebutkan. Abu Hanifah Ustaz. Ahsantum, Allah yubarik fik. Ahsan, barakallahu fikum. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Nanti beliau antum langsung menghubungi admin insyaallah di grup yang insyaallah. Langsung jazakallahu khairan Ustaz. Oh iya, insyaallah. Mungkin cukup itu aja ya ikhwas sekalian yang bisa kita bahas dalam pertemuan kita kali ini. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat insyaallah. Jangan lupa PR untuk kita semuanya adalah jangan berhenti belajar ilmu tajwid, perbaiki bacaan kita. Kalau seandainya belum tergerak atau belum sama sekali mempelajari Al-Qur'an, silakan untuk memulai merintisnya saat ini ya ikhwas sekalian. Allah yubarik fikum, semoga dalam ataupun selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Kita cukup sekian ikhwah dengan doa kafar majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.